ongoing thing. Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu model konsep dan teori keperawatan, yaitu dari Kalista Roy. Nah, tapi sebelum itu kita akan belajar tentang sejarah singkat tentang Kalista Roy. Nah, jadi Kalista Roy lahir pada tanggal 14 Oktober 1939 di Los Angeles, California. Nah, Kalista Roy ini adalah seorang suster dari Saint Joseph of Carondelet. Nah, Roy menerima Bachelor of Art Nursing pada tahun 1963 dari Mount Saint Mary's College dan berhasil menyelesaikan sekolah magisternya di Magister Science in Pediatric Nursing pada tahun 1966. Nah, Roy juga berhasil menyelesaikan studi PhD-nya pada tahun 1977 di Universitas California. Nah, Roy memiliki beberapa asumsi teori dasar, diantaranya adalah Roy menganggap bahwa manusia adalah keseluruhan dari bio, psikologi, dan juga sosial yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, Roy juga menganggap bahwa manusia itu menggunakan mekanisme pertahanan dalam mengatasi perubahan-perubahan bio, psiko, dan sosialnya itu. Nah, pada konsep atau teori itu concern terhadap adaptasi manusia, di mana kemampuan adaptasi manusia itu satu sama lainnya itu berbeda-beda. Nah, jika seseorang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, maka ia akan mempunyai kemampuan untuk menghadapi rangsangan baik positif ataupun negatif. Nah, dalam proses adaptasi, Roy memiliki 3 hal, yaitu mekanisme coping, kemudian yang kedua adalah regulator subsistem, dan yang ketiga adalah kognator subsistem, di mana yang dimaksud mekanisme coping di sini dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme coping bawaan dan juga mekanisme coping yang didapat. Nah, apa sih yang dimaksud mekanisme coping bawaan? Jadi, pada mekanisme coping bawaan ini prosesnya itu tidak disadari oleh seorang manusia dan biasanya ditentukan secara genetik. Nah, oleh karena itu kenapa ada orang yang memiliki mekanisme coping yang baik, kadang juga mekanisme copingnya ada yang jelek. Nah, kemudian yang kedua adalah mekanisme coping yang didapat. Nah, jadi di sini coping tersebut diperoleh melalui suatu pengembangan atau pengalaman yang dipelajarinya. Nah, jadi misalnya adalah seseorang yang memiliki alergi terhadap debu. Nah, agar dia bisa memiliki coping yang baik ketika ada debu, maka dia melakukan suatu exercise seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah regulator subsistem, di mana proses adaptasi ini menyertakan subsistem tubuh, misalnya syaraf, kemudian proses kimiawi, dan juga bisa juga menggunakan sistem endokrin. Nah, kemudian proses adaptasi yang ketiga itu menggunakan kognator subsistem, yaitu proses coping seseorang yang menyertakan 4 sistem pengetahuan dan juga emosi. Jadi kalau untuk kognitif sistem itu lebih berfokus pada sistem pengetahuan dan juga emosi, misalnya menggunakan pengolahan persepsi dan informasi, kemudian pembelajaran, pertimbangan, dan juga emosi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah Roy memiliki 4 model adaptasi, di mana model adaptasi yang pertama adalah fungsi fisiologis yang terdiri dari oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan juga istirahat, integritas kulit, dan lain sebagainya. Pokoknya yang menyangkut terhadap fisiologis manusia.
Nah, kemudian model adaptasi yang kedua adalah tentang konsep diri. Jadi bagaimana seseorang itu mengenal pola-pola interaksi sosial yang berhubungan dengan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi peran. Di sini merupakan proses penyesuaian yang berhubungan dengan bagaimana sih peran seseorang dalam mengenal pola-pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, di sini adalah melihat bagaimana peran seseorang itu dalam proses adaptasi dengan orang lain khususnya. Nah, kemudian model adaptasi yang keempat adalah interdependen, yaitu kemampuan seseorang mengenal pola-pola tentang kasih sayang, cinta yang dilakukan melalui hubungan secara interpersonal pada tingkat individu maupun kelompok. Nah, kalau untuk model adaptasi interdependen ini skupnya itu lebih luas. Nah, selanjutnya adalah respon adaptasi menurut Roy itu dibagi menjadi dua, yaitu adaptif dan juga maladaptif. Nah, apa sih yang dimaksud respon yang adaptif? Jadi, terminologinya adalah ketika manusia dapat mencapai tujuan atau keseimbangan di dalam sistem tubuh manusia itu sendiri, atau dengan kata lain, ketika dia menghadapi suatu hal, maka orang tersebut itu dapat melakukan kompensasi secara baik sehingga dia bisa adaptif terhadap apa yang dialaminya. Kemudian yang kedua adalah respon yang maladaptif, di mana manusia itu tidak dapat mengontrol dari terminologi keseimbangan sistem tubuh manusia atau tidak dapat mencapai tujuan yang akan diraih. Nah, kalau ini berarti manusia itu tidak bisa melakukan coping mekanisme sehingga muncullah respon-respon yang maladaptif. Misalnya bisa perasaan marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. Nah, itu adalah respon-respon dari adaptasi Roy. Nah, dari penjelasan yang sudah saya terangkan tadi mengenai proses adaptasi, itu bisa digambarkan dengan skema berikut ini. Dari input, kemudian yaitu adanya stimulus, kemudian kontrol proses, terus kemudian ada efektor yang nanti akan menghasilkan output, di mana output itu bisa adaptif ataupun maladaptif. Nah, selanjutnya adalah paradigma keperawatan. Nah, seperti biasa, selalu di dalam teori keperawatan itu pasti memiliki paradigma keperawatan. Begitupun dari konseptual Callista Roy. Nah, untuk keperawatan sendiri, Roy mengidentifikasikan sebagai disiplin ilmu dan juga praktek. Nah, biasanya untuk keperawatan ini ditujukan untuk meningkatkan adaptasi individu untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, jadi model adaptasi keperawatan ini menggambarkan lebih khusus. Jadi untuk keperawatan ini dititikkan bagaimana sih seorang petugas kesehatan itu membantu pasiennya agar adaptif terhadap apa yang dialaminya. Nah, kemudian yang kedua adalah manusia. Nah, manusia di sini adalah sebagai sistem yang adaptif. Digambarkan secara holistik sebagai satu kesatuan yang memiliki input, kontrol, output, dan proses umpan balik itu sendiri. Nah, sebagai sistem yang adaptif, manusia itu digambarkan dengan istilah karakteristik. Jadi dilihat sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan antara unit secara keseluruhan atau beberapa unit untuk beberapa tujuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Nah, jadi kesehatan ini didefinisikan sebagai keadaan dan proses menjadi manusia secara utuh dan terintegrasi secara keseluruhan. Nah, dalam konsep keperawatan, sehat ini dihubungkan dengan konsep adaptasi. Nah, adaptasi adalah komponen pusat dalam model keperawatan. Dalam hal ini, manusia digambarkan sebagai suatu sistem yang adaptif. Jadi, sehat itu tercipta ketika seseorang bisa adaptif
terhadap apa yang dialaminya. Nah, selanjutnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini digambarkan sebagai suatu keadaan yang ada di dalam ataupun di luar manusia. Nah, lingkungan itu merupakan input bagi manusia sebagai suatu sistem yang adaptif. Semua kondisi, keadaan, dan pengaruh lingkungan sekitar itu akan mempengaruhi perkembangan tingkah laku individu ataupun kelompok, utamanya dalam membuat suatu mekanisme. Nah, untuk menstimulasi itu ada 3 jenis stimulasi, yaitu stimulasi vokal, kemudian kontekstual, dan juga residual stimulasi. Nah, stimulasi ini bermakna dalam adaptasi semua manusia, termasuk perkembangannya terhadap keluarga dan juga budayanya. Nah, setelah kita mempelajari paradigma menurut Kalistaroy, nah pasti kita akan belajar apa sih kelebihan dan juga kelemahan dari teori ini. Nah, jadi untuk kelebihan dari teori ini diantaranya adalah untuk perawat sendiri itu bisa mengkaji respon perilaku pasien terhadap stimulus, yaitu mode fungsi fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan juga mode interdependensi. Jadi perawat bisa mengkaji 4 hal tersebut. Kemudian perawat juga bisa mengkaji stresor yang dihadapi oleh si pasien itu terhadap stimulus-stimulus yang ada. Kemudian perawat dapat mengetahui dan lebih memahami individu itu sendiri, khususnya tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang itu stres. Nah, proses mekanisme coping dan efektor juga bisa dikaji oleh seorang perawat pada teori Kalistaroy ini, karena memang berfokus pada adaptasi, di mana pasti adaptasi itu akan berhubungan dengan hal-hal seperti stresor, kemudian mekanisme coping, seperti itu. Nah, untuk kelemahan dari teori Kalistaroy itu adalah diantaranya, model adaptasi Roy ini hanya berfokus pada proses adaptasi pasien dan bagaimana pemecahan masalah pasien itu dengan menggunakan proses keperawatan, dan tidak menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku cara merawat si pasien tersebut. Jadi di sini fokus masalahnya itu hanya sampai pada seberapa seseorang itu adaptasi atau adaptif terhadap suatu kondisi tertentu. Nah, sehingga seorang perawat yang tidak mempunyai perilaku caring di sini akan menjadi stresor bagi pasiennya, karena memang hanya berfokus bagaimana menjelaskan sikap dan perilaku cara merawat pasien saja. Seperti itu. Nah, itu tadi hal-hal yang saya bisa jelaskan mengenai model konseptual teori keperawatan dari Kalistaroy. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan ketika sedang menghadapi pasien, utamanya sedang melakukan pengkajian, utamanya untuk melihat seberapa adaptif pasien kita terhadap kondisinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat pagi.